Sampah ialah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Sementara itu, menurut data yang kita dapat dari Bandung Resik, setidaknya Bandung menimbun 1.500 ton sampah per hari, dan 9.000 diantaranya tersebut adalah sampah anorganik. Di sini saya akan menjelaskan dua pembagian golongan sampah. Yang pertama ada sampah organik dan yang kedua yaitu ada sampah anorganik. Sampah organik sendiri ialah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang sangat mudah sekali untuk terurai. Contohnya yaitu tulang-tulangan, sayur mayur, buah-buahan yang dapat kita manfaatkan untuk diolah kembali sebagai pakan manggot. Manggot itu sendiri jika kita kelola akan menjadi pakan burung dan pakan ternak lainnya untuk kita budidayakan sebagai penambah penunjang UMKM. Dan yang kedua yaitu ada sampah anorganik. Sampah anorganik yaitu sampah plastik yang sangat sulit untuk terurai. Contohnya seperti kaleng, plastik kresek, botol, atau jiligen. Dan yang ketiga yaitu ada sampah B3, bahan berbahaya beracun, antara lain yaitu baterai, baygon, oli, pilok, prostek, dan bahan lainnya yang mengandung kandungan kimia. Maka dari itu, kita diperlukan untuk melakukan reuse, dan recycle. Dan untuk pembagian sampah sendiri agar kita bisa memilah untuk menjadi pupuk ataupun didaur ulang menjadi bahan nilai jual nantinya. Sampah jika tidak diurus dengan baik, maka akan mengakibatkan masalah yang besar. Karena penumpukan sampah atau membuangnya sembarangan ke kawasan terbuka akan mengakibatkan pencemaran tanah yang akan berdampak ke saluran air tanah serta mengakibatkan pencemaran udara karena pembakaran, tersumbatnya saluran air, dan juga banjir. Lalu apa sih yang dapat kita lakukan? Kita dapat melakukan sistem bank sampah yang merupakan konsep pengumpulan sampah kering dan dipilah serta memiliki manajemen layaknya perbankan, tapi yang ditabung bukan uang, melainkan sampah. Dalam sistem bank sampah terdapat manusia, sistem yang standarisasi, dan perkembangan yang berkelanjutan. Yang di awal, kita memerlukan sosialisasi awal seperti bermusyawarah kepada masyarakat sekitar agar dapat melakukannya. Dalam pelaksanaan bank sampah, kita mulai dari hal kecil dari rumah ke tiap rumah, kita pisahkan yaitu antara sampah organik dan sampah anorganik. Dengan begitu, warga yang menabung juga disebut nasabah, memiliki buku tabungan dan dapat meminjam uang yang nantinya dikembalikan dengan sampah seharga yang dipinjam. Sampah yang ditabung, ditimbang akan dihargai dengan sejumlah uang dan sampah tersebut nantinya akan dijual ke pengepul-pengepul yang sudah diajak kerjasama. Untuk mekanisme sampah, yaitu ada pemilihan sampah, penyetoran, penimbangan, pencatatan, serta pengangkutan. Kemudian setelah itu ada pembagian hasil pengelolaan sampah. Kemudian setelah itu ada musyawarah, persetujuan. Setelah semua setuju, kemudian membentuk kepengurusan bank sampah. Seperti manajer bank sampah, bendahara, divisi administrasi, divisi penimbangan, divisi pencatatan, dan divisi pengopakan. Ada implementasi bank sampah, terdiri dari pengurus dan juga nasabah. Di sini pengurus menyediakan buku administrasi berupa berapa jumlah sampah, nama nasabah, dan juga berapa kilogram yang telah dikumpulkan lalu ditotal. Dan ada 4 kunci keberhasilan bank sampah. Adanya pilah sampah yang berasal dari sumbernya. Contohnya, sampah kertas, sampah plastik,
sampah botol, dan sampah besi yang sudah dipisahkan di rumah masing-masing warga. Serta diadakannya pengurus dalam hasil musyawarah seperti bendahara dan ketua. Serta adanya kesepakatan penjualan antara nasabah dan juga pengepal-pengepal. Di sini kita harus memiliki pengepul tetap dan jadwal secara rutin berkala. Implementasi bank sampah, di sini kita memiliki buku nasabah. Seperti yang kita tahu, yang pertama nasabah data mengisi absen dan menginput berapa sampah, lalu pengurus ditimbang dan mencatat sampah tersebut ke dalam buku nasabah. Kemudian, melakukan pemantauan serta evaluasi. Pemantauan dalam penjumlahan sampah dan jumlah penjualan, serta jumlah nasabah yang mengikuti. Setelah itu ada pengembangan, antara lain unit usaha simpan pinjam, unit usaha sembako, dan koperasi bank sampah, serta pinjaman modal usaha.